Oke. Hari ini kita belajar logaritma. Kita belajar dari awal logaritma. Belum pernah belajar logaritma sebelumnya kan waktu SMP? Banyak yang anggap logaritma ini materi yang sulit gara-gara belum pernah belajar sebelumnya. Nah, padahal sebenarnya logaritma ini sama aja kayak eksponen yang kemarin. Karena nggak susah. Menyenangkan. Oke? Menyenangkan. Nah, logaritma ini pada dasarnya dia adalah kebalikannya dari pangkat. Oke? Pada dasarnya dia kebalikannya dari perpangkatan. Jadi definisi atau pengertian logaritma ini ataupun pembahasan tentang logaritma ini nggak bakal jauh dari perpangkatan yang sebelumnya kita pelajari. Dasarnya, definisinya, jadi definisi dari logaritma itu, kita mulai dari pangkat. Kalau kita punya bilangan berpangkat, A pangkat N sama dengan B, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma. Maka A log B itu nanti bernilai N. Oke? Logaritma itu pakai log. Log itu artinya logaritma. Kalau kita punya A pangkat N sama dengan B, maka A log B itu sama dengan N. Di pangkat, A ini nanti kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. Nah, kalau pada logaritma, si A yang di atas ini juga kita sebut basis atau bilangan pokok juga. Tapi taruhnya di atas. Oke? Jadi bilangan pokoknya atau basisnya logaritma itu adalah angka yang di atas sini. A log B sama dengan N. Contoh, misalnya gini. Kalau kita mulai dari perpangkatan. Kalau kita punya 2 pangkat 3. Berapa nilai dari 2 pangkat 3? 8. Maka bentuk logaritmanya nanti adalah 2 log 8. Hasilnya adalah 3. Kenapa 3 hasilnya? Karena 8 itu 2 pangkat 3. Oke? Misal kita punya 3 pangkat 4 sama dengan berapa 3 pangkat 4? 81. Maka bentuk logaritmanya 3 log 81 sama dengan 4. Kenapa jawabannya 4? Karena 81 itu adalah 3 pangkat 4. Oke? Karena dia berasal dari perpangkatan dan hasilnya itu adalah pangkatnya di sini, maka logaritma itu boleh juga kita baca atau kita artikan sebagai, kalau kita ketemu A log B, maka boleh kita baca menjadi B adalah A pangkat berapa? Si B ini itu adalah A pangkat berapa? 81 ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Maka jawabannya 4. Contoh, misalnya gini. Kalau tadi kita mulai dari pangkat, kalau dia langsung 5 log 25. Maka boleh langsung 25 ini 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Maka jawabannya adalah 2. Oke? Misalkan 3 log 27. Berarti 27 ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 3. Oke? Misalkan kalau kita punya 2 log 32. Maka jawabannya berapa? 5. Kenapa 5? 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Hafalkan sampai 2 pangkat 10 atau 2 pangkat 11 kalau perlu. Oke? 32 adalah 2 pangkat 5. Maka jawaban ini adalah 5. Oke? Atau boleh juga kayak gini nih. 10 log 10.000. Maka jadi berapa? 10.000 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa? Pangkat 4. 10.000 itu 10 pangkat 4. Oke? Cara gampang menentukan 10 pangkat itu hitung nolnya aja. Berapa nolnya? 4. Berarti 10 pangkat 4.
Kalau sejuta 10 pangkat berapa? 6, karena nolnya 6. 10 triliun. Berapa? Hah? 10 triliun. 13. 1 triliun, nolnya 12. Kalau 10 triliun, berarti nolnya 13. Oke? Ini pengertian logaritma. Atau coba kalau kayak gini nih. 5 log 1/5. Nah, ini berapa? Min 1. Kenapa jawabannya min 1? Karena 1/5 itu adalah 5 pangkat min 1. Jadi jawabannya min 1. Kalau gini, 2 log 1/8. Berarti jawabannya min 3. Karena 1/8 itu adalah 2 pangkat min 3. Paham pengertian logaritma? Paham. Sulit nggak? Ya, ini awalnya. Oke. Agak apa? Ya penting paham kan? Oke. Ini awalnya definisi logaritma. Paham? Tanya dulu, sebelum nanti kita masuk ke bagian sama seperti perpangkatan, logaritma ini juga ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat logaritma. Silahkan catat itu dulu sebelum kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Ingat, ini nggak sulit. Ini gampang, menyenangkan. Serius, menyenangkan. Kak dulu paling senang kalau matematika itu ngebahas logaritma.